Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi kurikulum yang diampu oleh Profesor Dr. Dino Wahyudin. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dewi Fitria Ausaini, yang kedua ada Muhammad Yandra Priyambada, yang ketiga ada saya, Nisa Nur Aziza, dan yang keempat ada Sandinia Apriliani. Pemaparan pertama akan dipaparkan oleh saya mengenai definisi, tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum. Selanjutnya, di sini ada definisi evaluasi kurikulum. Kelompok kami membagi dua pengertian. Yang pertama, pengertian evaluasi. Di sini kami mengambil evaluasi menurut para ahli Wen and Brown. Beliau mengatakan, refer to the action or process to determining the value of something, yang artinya kegiatan evaluasi ini mengacu pada suatu proses atau tindakan untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Selanjutnya ada pengertian kurikulum atau definisi kurikulum menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya di sini ada definisi evaluasi kurikulum ya. Jadi, evaluasi kurikulum itu adalah proses penerapan prosedur untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan sebelumnya. Selanjutnya, terdapat tujuan dari evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama ini adalah sebagai perbaikan program, di mana hasil evaluasi ini akan dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, yang kedua ini ada pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Nah, artinya ini bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembang kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada penentuan tidak lanjut hasil pengembangan. Jadi, apakah kurikulum baru ini akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Dan ketika kondisi bagaimana dan caranya? Selanjutnya ada manfaat evaluasi kurikulum. Yang pertama ada meningkatkan kualitas atau isi yang ada pada kurikulum. Yang kedua memperbaiki rencana pembelajaran pengajar. Yang ketiga sekolah memberikan pengajaran terbaik bagi peserta didiknya. Yang keempat pemaksimalan setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima meningkatkan kompetensi dalam ranah pendidikan pengetahuan. Dan yang keenam pedoman untuk memperbaiki berbagai kesalahan. Selanjutnya ada fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama di sini ada perbaikan. Jadi fungsi evaluasi kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki program pelaksanaan dan evaluasi itu sendiri serta upaya ke arah inovasi kurikulum di masa yang akan datang. Yang kedua sebagai penempatan, evaluasi kurikulum ini ditujukan untuk melihat hasil pembelajaran di mana peserta didik yang mengikuti program kurikulum dalam bentuk pembelajaran akan dipetakan dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang ketiga ada penyebaran, di mana evaluasi kurikulum ini akan dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan secara merata pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan untuk semua daerah baik perkotaan, pedesaan, bahkan daerah terpencil sekalipun. Selanjutnya yang keempat ada penelitian dan pengembangan. Evaluasi kurikulum ini akan dilaksanakan guna melihat dampak atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Apakah kurikulum tersebut dapat diterima atau masih perlu direvisi bahkan dikembangkan. Nah, baik selanjutnya pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan materi yang kedua, yaitu mengenai pentingnya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini sangat penting untuk dilaksanakan. Supaya apa? Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Jadi, evaluasi kurikulum itu dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan juga dapat menyajikan informasi mengenai efisiensi kurikulum terhadap tujuan yang ingin kita capai, serta penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan membuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu revisi
atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Jadi maksud di sini adalah evaluasi kurikulum itu sangat penting dilakukan, intinya dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Nah, materi yang ketiga itu ada pendekatan evaluasi kurikulum. Pendekatan evaluasi kurikulum ini, di sini kami menyampaikan 4 pendekatan. Yang pertama ada pre-ordinate, yang kedua ada pendekatan gabungan, yang ketiga ada pendekatan fidelity, dan ada pendekatan proses. Nah, untuk pendekatan yang pertama adalah pendekatan evaluasi kurikulum pre-ordinate. Pendekatan evaluasi kurikulum ini adalah pendekatan yang menggunakan kriteria tertentu. Ada 2 karakteristik penekanan dalam pendekatan pre-ordinate di sini. Antara lain, pendekatan yang dilakukan pada waktu kegiatan evaluasi kurikulum belum dilaksanakan. Nah, dari kriteria dalam pendekatan ini, kriteria tersebut tidak dikembangkan dari karakteristik kurikulum yang dievaluasi, melainkan dari buku tertentu atau dari alat evaluasi yang memiliki standar tertentu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan evaluasi kurikulum, yaitu pendekatan fidelity. Nah, pendekatan fidelity ini berasal dari kurikulum yang dievaluasi. Nah, pendekatan ini kriterianya yaitu dikembangkan sebelum evaluator turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Pendekatan fidelity tidak menggunakan kriteria yang bersifat umum, tetapi dengan kurikulum yang dikembangkan dari kurikulum itu sendiri. Oleh sebab itu, sebelum evaluator melaksanakan evaluasi, maka ia perlu mempelajari secara mendalam tentang karakteristik kurikulum yang akan dievaluasinya. Nah, selanjutnya, dari hasil studi itu dikembangkan kriteria evaluasi. Nah, pendekatan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jika kelebihannya itu adalah terletak pada pertanyaan sampai seberapa jauh tujuan dan karakteristik utama suatu kurikulum itu tercapai. Nah, jika kelemahannya itu terletak pada evaluator yang tidak dapat membandingkan 2 kurikulum atau lebih. Jadi misalnya mereka hanya dapat mengevaluasi pada 1 kurikulum saja. Nah, misalnya ada masalah akan timbul itu ketika validitas alat tes atau evaluasi yang digunakan, mungkin alat tersebut itu sahih untuk salah satu kurikulum gitu, tapi tidak untuk kurikulum lainnya. Oke, lanjut. Nah, dilanjutkan ada kriteria gabungan. Nah, sudah tahu ya dari namanya juga gabungan, jadi dia menggabungkan 2 kriteria yang sebelumnya, yaitu preordinate dan fidelity. Jadi, evaluasi dengan pendekatan kriteria gabungan mempergunakan berbagai sumber kriteria untuk mengukur berbagai dimensi kurikulum, baik kurikulum sebagai suatu gagasan, sebagai rancangan program, maupun kurikulum sebagai suatu proses kegiatan, dan kurikulum sebagai suatu hasil. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya dari kriteria ini, yang pertama itu ada kelebihannya. Jadi, kelebihannya itu evaluator diberi kesempatan untuk menggunakan berbagai macam kriteria gitu ya. Jadi lebih banyak kesempatan untuk mencoba gitu. Nah, terus untuk si kekurangannya itu belum adanya rumus mengenai keluasan pengetahuan yang harus dimiliki oleh evaluator gitu. Jadi masih adanya keterbatasan gitu ya. Lanjut. Berikutnya ada pendekatan proses. Pendekatan ini berasal dari rasa ketidakpuasan terhadap hasil evaluasi yang dirasakan kurang membantu para pelaksana, terutama para guru. Nah, pemakaian pendekatan kualitatif yang terkenal dengan statistik menyebabkan para guru banyak yang tidak memahaminya, sehingga evaluasi yang menetapkan kriteria secara sepihak dari evaluator dianggap memiliki kelemahan.
Nah, oleh karena itu, sebagai guru gitu ya, sebagai pelaksana kurikulumnya, seakan-akan akan hanya ditempatkan sebagai objek evaluasi. Mereka tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam pendekatan proses, guru terlibat dalam proses evaluasi. Evaluator memperhatikan perasaan dan pandangan mereka tentang kurikulum yang sedang dievaluasi. Jadi, pendekatan kurikulum yang ini tuh kriterianya yang digunakan tidak dikembangkan sebelum evaluator berada di lapangan, tetapi dikembangkan selama evaluator itu berada di lapangan. Jadi bukan sebelumnya, tapi ketika di lapangannya gitu. Terus berhubungan erat dengan kenyataan yang ada di lapangan, kurikulum yang ada dipelajari dan dijadikan kerangka berpikir kasar ketika evaluator akan mengunjungi lapangannya. Kemudian evaluator sangat peduli terhadap masalah yang akan dihadapi oleh para pelaksana kurikulum di lapangan. Pada waktu pengembangan kriteria evaluator secara langsung harus berhubungan dengan masalah yang ada di lapangan gitu. Jadi intinya si pendekatan proses ini tuh lebih ke lapangannya gitu, bagaimana hal yang terjadi nyata gitu di lapangannya. Nah, berikutnya pembahasan keempat yaitu tentang jangkauan evaluasi kurikulum. Nah, jangkauan evaluasi kurikulum itu ada dua ya. Yang pertama itu makro dan juga mikro. Nah, teman-teman sendiri mungkin udah tahu garis besarnya ya, kalau makro itu cakupannya luas. Jadi kalau dalam hal evaluasi kurikulum ini, dia mencakup keseluruhan gitu ya, dan sifatnya itu nasional gitu, jadi dari pusatnya gitu. Nah, kalau si mikro ini cakupannya itu lebih kecil, jadi lebih ke cara sekolah dalam kurikulumnya atau tidak dari cara guru gitu ya. Gimana sih kurikulum ini tuh biar bisa efektif dan efisien kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, kita akan lanjut materinya mengenai jangkauan evaluasi kurikulum mikro gitu. Nah, evaluasi mikro ini berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan dalam lingkup pembelajaran di kelas. Sesuai dengan namanya, bahwa mikro itu adalah skala kecil gitu. Dalam hal ini kita melakukan evaluasi itu dalam skala kecil, atau dalam hal ini berada di lingkup pembelajaran di kelas gitu. Nah, pada umumnya evaluasi mikro ini dilakukan oleh guru karena ini menyangkut atau berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Jadi evaluasi kurikulum mikro ini dilakukan oleh guru di kelas gitu ya, untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dalam memahami suatu materi gitu. Seperti itu. Jadi definisi evaluasi mikro ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 58 ayat 1 mengatakan bahwa evaluasi mikro ini adalah evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan ya. Jadi sesuai dengan tadi bahwa evaluasi mikro ini dilakukan secara berkesinambungan agar bisa mengetahui tingkat pemahaman siswa sudah sampai sejauh mana gitu. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum makro ya, jangkauannya sekarang makro yang lebih luas lagi daripada mikro tadi. Nah, evaluasi kurikulum makro ini bisa bersifat secara nasional gitu ya. Di sini evaluasi kurikulum bersifat makro ini artinya pengaturan tentang tujuan, isi materi, proses dan evaluasi itu dalam skala nasional ya yang tadi. Lalu kurikulum tingkat makro ini menempatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan perencanaan kurikulum nasional. Nah, jadi peran pemerintah di sini menjadi sebagai pembuat kebijakan perencanaan kurikulum gitu, yang nantinya akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang ada di wilayah Indonesia gitu.
Nah, kurikulum ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pimpinan lembaga pemerintah dan departemen berdasar pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional. Nah, yang bertanggung jawab di sini yaitu bagian Menteri Pendidikan Nasional ya, atau biasa disebut Kemdikbud ya, dalam merancang suatu kurikulum ini. Jadi evaluasi makro ini sasarannya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Nah, evaluasi makro ini skala luas dan berjangka panjang, dan ini dilakukan dalam skala nasional gitu. Apakah kurikulum yang dibuat atau telah dirancang itu berhasil atau tidak? Misalnya kurikulum 13 yang kemarin ya, kita bisa melakukan pemerintah bisa melakukan evaluasi kurikulum secara makro untuk mengetahui apakah kurikulum 13 ini berhasil dilakukan di pendidikan khususnya di Indonesia gitu. Nah, ini ada materi selanjutnya. Topik materi selanjutnya yang kelima adalah kategori evaluasi kurikulum mikro. Jadi pada evaluasi kurikulum mikro ini ada beberapa kategori yang menurut Jemari Mardapi tahun 2012 halaman 29 ini mengkategorikan evaluasi pembelajaran ini menjadi dua kategori, yaitu formatif dan sumatif. Nah, evaluasi formatif di sini bertujuan untuk mengetahui konsep mana yang belum dipahami sebagian besar peserta didik. Nah, kemudian diikuti dengan kegiatan remedi. Jadi akan dilakukan tes gitu ya untuk mengetahui bagian mana siswa tersebut materi yang masih belum dipahaminya. Untuk selanjutnya itu dilakukan penguatan kembali, yang menjelaskan kembali konsep-konsep tersebut, dan akan dilakukan kegiatan remedi gitu agar bisa lebih paham lagi siswanya. Nah, lalu yang kedua ada evaluasi sumatif, bertujuan untuk menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik. Nah, nilai yang dicapai peserta didik ini ditetapkan untuk menetapkan lulus atau tidaknya siswa tersebut. Nah, jadi di sini seperti tes-tes akhir ya, menetapkan apakah siswa tersebut naik kelas atau apakah siswa tersebut lulus gitu dalam mata pelajaran tersebut. Nah, di sini ada tambahan nih mengenai evaluasi penempatan, bahwa evaluasi penempatan ini didasarkan pada hasil penilaian terhadap subjek sebelum menempuh program pembelajaran gitu. Jadi ini seperti prasyarat mata pelajaran gitu. Sebelum ia menempuh mata pelajaran yang akan ditempuh, ia harus memiliki keahlian yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk bisa mengikuti mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi sumatif. Yang pertama, menentukan nilai akhir seluruh peserta penempuh program pembelajaran agar dapat dinyatakan berhasilkah atau gagalkah. Nah, bila berhasil, maka akan dapat diberi sertifikat karena peserta peserta di sini yang dimaksudkan adalah siswa atau siswinya yang telah menguasai kecakapan atau keterampilan tertentu yang ditargetkan dalam program pembelajaran yang dirancang. Selanjutnya, yang kedua ada meramalkan kecakapan subjek belajar dalam menyelesaikan program atau semester berikutnya. Yang ketiga, menetapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan suatu program pembelajaran. Yang keempat, dalam konteks untuk seleksi, seperti seleksi masuk, berarti menetapkan yang layak lolos seleksi. Nah, bila untuk seleksi menetapkan juara, mewakili satuan pendidikan yang bersangkutan, berarti menetapkan siapa yang lolos seleksi menjadi wakil satuan pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi formatif. Yang pertama, menetapkan langkah-langkah atau urutan kegiatan belajar yang selanjutnya agar supaya lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pendalaman dan pemantapan penguasaan perilaku yang ditargetkan. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar siswa atau siswinya dalam arti bahwa subjek belajar ini yang mendapat nilai jelek identik belum menguasai perilaku yang telah ditargetkan sebelumnya. Nah, yang keempat, mencari cara mengatasi kesulitan belajar jika subjek belajar dinyatakan gagal berdasarkan kegiatan belajar yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, umpan balik bagi guru
dalam mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan ini sudah tercapai atau belum gitu ya. Selanjutnya yang keenam, ada meramalkan seberapa jauh keberhasilan peserta didik atau siswa-siswi ini dalam program belajar dalam mengikuti penilaian sumatif. Yang ketujuh, mengetahui seberapa jauh seluruh subjek belajar sebagai penempuh program pembelajaran akan berhasil dalam mengikuti pembelajaran sampai akhir program. Prosesnya diikuti sampai akhir, dan hal ini berdasarkan kecakapan dan keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik sekarang dalam konteks bahwa subjek belajar sebagai masukan. Nah, yang kedelapan, mengetahui subjek belajar yang mana yang harus dibantu melalui program Remedi agar ia dapat berhasil menempuh program yang ditempuh oleh siswa-siswinya. Yang kesembilan, mendiagnosis penyebab kegagalan subjek belajar dalam menguasai kemampuan yang ditargetkan dari program pembelajaran yang telah diselenggarakan. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi penempatan. Yang pertama, mengetahui penguasaan kemampuan prasyarat yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar yang akan diselenggarakan. Yang kedua, menjajaki atau bisa kita bilang menelaah ya, atau bereksplor mengenai penguasaan subjek belajar sebagai peserta program terhadap kemampuan yang ditargetkan. Yang ketiga, meneliti interest, langgam belajar, ataupun karakteristik personal subjek belajar sebagai peserta program pembelajaran. Yang keempat, mendiagnosis kemampuan subjek belajar yang mengalami kegagalan dalam menguasai kemampuan prasyarat yang diperlukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada model-model evaluasi kurikulum. Model-model evaluasi kurikulum sebenarnya terdapat model untuk melakukan evaluasi kurikulum. Namun di sini kelompok kami menyampaikan 4 model evaluasi. Yang pertama ada model measurement, kedua ada model congruence, yang ketiga ada model illumination, dan ada model educational system evaluation. Nah, untuk model measurement sendiri adalah model evaluasi kurikulum untuk membedakan kemampuan individu dan juga kemampuan kelompok. Maksud di sini adalah evaluasi dimaksudkan untuk mengukur dan menilai kemampuan peserta didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan, yang mana hal tersebut untuk mengungkapkan perbedaan kemampuan individual dan juga kelompok seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Adapun hasil dari evaluasi model measurement di sini digunakan untuk tindak lanjut peserta didik untuk keperluan bimbingan, seleksi, atau perbandingan efektivitas antar program serta metode pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada model congruence. Model congruence di sini adalah model evaluasi kurikulum untuk memeriksa kesesuaian antara tujuan dan juga hasil belajar. Pemeriksaan kesesuaian congruence atau kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Dan untuk melihat juga sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Nah, model ini itu digunakan untuk penyempurnaan program pendidikan, di mana hasil dari evaluasi itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk bimbingan program ke depannya dan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan juga berkepentingan. Selanjutnya itu ada model illumination. Model illumination di sini adalah model evaluasi kurikulum yang didasarkan pada pertimbangan untuk penyempurnaan program. Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan, dan juga kelemahan dari program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Itu yang dikatakan oleh model illumination atau model evaluasi kurikulum illumination. Dan yang terakhir itu ada model educational system evaluation. Nah, model educational system evaluation di sini sendiri adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan juga kriterianya. Nah, evaluasi pada dasarnya di sini adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan juga judgement.
Hasil evaluasi pada educational system evaluation di sini dimaksudkan untuk menyempurnakan program dan juga menyimpulkan program secara keseluruhan. Nah, dalam model evaluasi kurikulum educational system evaluation di sini, objek evaluasi itu mencakup mencakup pada input, proses, dan juga hasil. Input di sini berupa bahan, rencana, maupun peralatan yang digunakan dalam satu proses pembelajaran. Sedangkan proses itu adalah proses kita melakukan suatu evaluasi, dan sedangkan hasil di sini dicapai dalam arti yang lebih luas. Nah, jenis data pun dikumpulkan meliputi baik itu data objektif maupun data subjektif atau judgement antara datanya gitu. Di sini itu kita akan membahas mengenai pendekatan model discernment. Untuk pendekatan model discernment sendiri ada 3. Yang pertama itu di mana setiap siswa itu nantinya akan ditempatkan pada kedudukan kelompok. Jadi siswa akan dikelompokkan. Nah, dengan melalui pengembangan tentunya dengan norma kelompok dalam evaluasi hasil belajar. Yang kedua itu ada melalui analisis kuantitatif menggunakan metode pengejaran yang berbeda-beda, lalu membandingkan hasil belajar antar kelompoknya. Nah, jadi pada pendekatan model discernment di sini, analisisnya itu melalui analisis kuantitatif, data kuantitatif. Nah, teknik yang digunakan pun teknik untuk evaluasi model discernment adalah tes terutamanya. Tes di sini disusun dalam bentuk objektif yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang reliable dan juga valid. Di sini ada pendekatan model congruence. Pendekatan model congruence di sini ada 3 pendekatan. Ada 4 pendekatan, maaf. Yang pertama itu menggunakan prosedur pre and post assessment. Jadi ada pre dan juga ada sebelum dan setelah penilaian. Dengan menempuh langkah-langkah pokok, ada 3 langkah pokok. Yang pertama itu ada penegasan tujuan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, dan juga penggunaan hasil evaluasi. Nah, yang kedua, analisis hasil evaluasi dilakukan itu secara bagian demi bagian atau tahapan demi tahapan. Jadi dalam model kongruens di sini, evaluasi dilakukan secara step by step. Nah, yang ketiga, itu ada teknik evaluasi mencakup tes dan teknik-teknik evaluasi lainnya yang pikirannya itu cocok untuk menilai berbagai jenis perilaku yang terkandung dalam tujuan. Nah, yang keempat di sini bahwa pendekatan model kongruens di sini itu kurang menyetujui diadakannya suatu evaluasi perbandingan antara 2 atau lebih program. 3, itu ada pendekatan model illumination. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam model evaluasi kurikulum illumination. Yang pertama itu menggunakan prosedur yang disebut dengan progressive focusing dengan beberapa langkah pokok. Ada 4 langkah. Yang pertama itu orientasi. Dengan langkah-langkah pokok orientasi, pengamatan yang lebih terarah, dan juga ada analisis sebab akibat. Nah, yang kedua, bahwa pendekatan model illumination di sini itu bersifat kualitatif terbuka dan juga bersifat fleksibel, elektif. Berbeda dengan model yang pertama, measurement, bahwa kan kalau model measurement itu lebih menunjukkan pada analisis kuantitatif. Nah, kalau pada pendekatan model illumination di sini lebih pada analisis kualitatif terbuka, sehingga seperti pada ditunjukkan pada bagian C, teknik evaluasi mencakup pada observasi, wawancara, angket, analisa dokumen, dan juga bila perlu itu dilakukan dengan tes. Model evaluasi kurikulum yang terakhir adalah educational system evaluation. Nah, yang ada 3 pendekatan juga. Yang pertama itu membandingkan performance setiap dimensi program dengan kriteria internal. Yang kedua, membandingkan performance program dengan penggunaan kriteria eksternal, yaitu performance program yang lain. Nah, jadi dalam model educational system evaluation di sini ada 2 pembandingan performance, yaitu internal dan juga ada eksternal.
Dan yang terakhir, bahwa pada pendekatan model educational system evaluation di sini, teknik evaluasinya itu mencakup pada tes, observasi, wawancara, angket, dan juga analisis dokumen. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai model-model evaluasi kurikulum. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, berikutnya pembahasan ke-6 yaitu bagaimana sih pelaksanaan dari evaluasi kurikulum itu. Lanjut. Berikutnya di sini ada ruang lingkup evaluasi kurikulum. Bisa dilihat di tabel, dan di sini contohnya adalah di tingkat perguruan tinggi. Ruang lingkupnya ada input, proses, output, outcome, dan juga ada impact. Di sini ada rinciannya. Karena dari input sendiri itu tentang pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum. Lalu di proses ada kesiapan dan ketepatan EPS dan SAP. RPS sendiri yaitu rencana pembelajaran semester, dan SAP adalah satuan acara perkuliahan. Lalu yang kedua adanya kontrak kuliah yang dilakukan mahasiswa. Yang ketiga memberi tugas secara terstruktur dan tugas individual. Yang ketiga di sini ada output, yaitu keterlaksanaan kurikulum, capaian jumlah lulusan yang sesuai dengan visi dan jumlah lulusan yang bermutu. Lalu di outcomes, yaitu ada ketercapaian, penguasaan nilai, pengetahuan dan kecakapan, kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja, dan keterserapan lulusan di dunia kerja. Lalu di sini ada impact-nya. Yang diharapkan itu pertama, kemampuan menggunakan nilai, pengetahuan dan kecakapan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu dan organisasi dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, berikutnya ada proses evaluasi kurikulum. Di sini ada tahap teknisnya, teknis evaluasi. Yang pertama itu ada penentuan tim evaluasi, karena evaluasi kurikulum ini kan biasanya berbentuk tim ya. Jadi yang melakukannya itu tidak seorang diri, jadi ada dibentuknya tim evaluasi. Lalu ada penyusunan instrumen evaluasi. Jadi disusun dulu nih apa instrumen-instrumennya, kriterianya, penilaiannya, apa-apa saja yang mau dievaluasi, disusun terlebih dahulu. Lalu ada koordinasi, evaluasi antara semua pihak yang terlibat ya. Kemudian ini dia pelaksanaannya, pelaksanaan langsung ke lapangannya. Lalu setelahnya itu ada analisis data dan pelaporan hasil evaluasi. Dianalisis di hasilnya, hasil dari pelaksanaannya, lalu dilaporkan. Nah, berikutnya poin terakhirnya itu adalah rapat koordinasi hasil evaluasi, yaitu di sini merumuskan kebijakan mutu lanjutannya mau seperti apa. Nah, ini kelanjutannya evaluasi tingkat program studi. Jadi ini contohnya pelaksanaannya ada 3 tahap. Yang pertama itu ketua program studi melaksanakan penilaian terhadap implementasi kurikulum. Jadi dilaksanakan penilaian oleh ketua program studinya. Lalu di sini ketua program studi itu menyusun laporan hasil penilaiannya. Nah, lalu yang terakhir itu ketua program studi berkoordinasi dengan fakultas untuk menyusun laporan hasil penilaian yang diserahkan kepada tim universitas. Jadi di ketua program studi di sini melaksanakan penilaiannya, di sini disusun laporannya, lalu di sini dikoordinasikan ke fakultas. Nah, habis dari fakultasnya itu ke universitas. Berikutnya ada prosedur evaluasi kurikulum. Menurut Storage and Helm, mereka mengemukakan prosedur evaluasi kurikulum itu ada 11 tahap gitu ya. Yang pertama itu ada kajian terhadap evaluan. Nah, di langkah pertama ini yang harus dilakukan evaluator terhadap kurikulum atau bentuk kurikulum yang menjadi evaluannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman terhadap karakteristik kurikulum itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada pengembangan proposal. Nah, di tahap ini berdasarkan kajian yang dilakukan pada langkah pertama, maka evaluator itu mengembangkan proposal. Nah,
untuk itu, maka evaluator memutuskan. Nah, jadi diputuskan nih pendekatan apa, jenisnya apa, metodenya apa yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada pertemuan atau diskusi proposal dengan pengguna jasa evaluasi. Nah, pertemuan atau diskusi proposal dengan pengguna jasa evaluasi merupakan hal yang penting. Nah, nantinya hasil diskusi dengan pengguna jasa akan menentukan apakah proposal yang diajukan ini akan ditindaklanjuti atau tidak. Seperti itu. Lalu berikutnya ada revisi proposal. Nah, di sini jika ada kekurangan gitu ya, jadi direvisi dulu si proposalnya. Lalu nanti pokoknya direvisi sampai disetujui. Lalu yang kelimanya itu ada rekrutmen personalia. Nah, di tahap ini evaluasi itu kan dibuat tim gitu ya. Nah, di sini ada rekrutmennya gitu, tentang berapa jumlah orangnya dan lain-lain. Lalu berikutnya ada pengurusan persyaratan administrasi. Nah, jadi setiap kegiatan yang berkenan dengan evaluasi kurikulum memerlukan berbagai formalitas administrasi. Jadi di sini diurus si administrasinya, persetujuan dari pengguna kurikulum, pemimpin sekolah atau atasannya, dan mungkin juga dari pejabat yang terkait gitu tentang masalah keamanan sosial politik. Nah, lalu ada pengorganisasian pelaksanaan. Nah, di tahap ini kegiatan manajemen yang tingkat kerumitannya ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan evaluasi dan jumlah evaluator yang terlibat. Jadi di sini ditentukan gitu ya. Di sini juga dikatakan bahwa evaluator yang harus dilibatkan itu semakin rumit pekerjaan manajemen yang dilakukan. Jadi kalau misalnya evaluatornya makin banyak, jadi makin rumit gitu ya dalam si pengorganisasiannya gitu. Lalu ada analisis data. Nah, si analisis data ini dilakukan ketika evaluasinya itu sudah dilakukan ya, sudah berhasil gitu. Jadi si data yang telah dikumpulkan itu dianalisis terlebih dahulu. Lalu berikutnya ada penulisan laporan. Jadi si laporannya itu ditulis gitu ya setelah dilaksanakan di evaluasinya, lalu dianalisis dan dilaporkan. Seperti itu. Lalu berikutnya ada pembahasan laporan dengan pemakai jasa. Nah, jadi di sini diperlukan tambahan informasi yang mencantumkan kontrak gitu ya. Jadi yang namanya tercantum dalam kontrak evaluasi ini, jadi didiskusikan semuanya, lalu nanti dilaporkan lagi gitu, dibahas si laporannya, lalu nanti ada laporan ulang. Lalu yang terakhir, nah ini ada penulisan laporan akhir. Ini bagian terakhir dari si evaluasi kurikulum ini, katanya seperti itu. Di laporan akhir ini sebagai hasil dari revisi yang harus dilakukan evaluator ketika terjadi pembahasan laporan dengan pengguna jasa. Seperti itu. Jadi laporan akhir dari setelah dibahas dengan si pemakai jasa tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut materinya, yaitu materi yang ketujuh mengenai faktor keberhasilan penyelenggaraan evaluasi kurikulum. Nah, di sini ada indikator mengenai keberhasilan evaluasi kurikulum gitu ya. Nah, setiap kita melakukan evaluasi kurikulum, pasti akan ditanyakan hasil evaluasi kurikulum tersebut. Nah, hasil evaluasi kurikulum tersebut berfungsi untuk menetapkan kriteria berhasil atau tidaknya suatu kurikulum tersebut dilaksanakan. Maka, pengolahan evaluasi kurikulum dapat mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut. Kita mulai dari yang sebelah kiri mengenai efektivitas proses pembelajaran. Nah, efektivitas proses pembelajaran di sini dalam arti hendaknya proses pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Di mana efektif dan efisien ini
dapat diperoleh dan terwujud dari hasil masukan evaluasi kurikulum pada tingkat mikro. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai evaluasi kurikulum pada tingkat mikro ya. Tingkat mikro itu skala kecil yang dilakukan di dalam kelas gitu. Dengan menggunakan evaluasi kurikulum mikro, guru bisa mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang diajarkan gitu. Contohnya, guru bisa melakukan tes pre-test di awal sebelum pematerian dan post-test di akhir setelah pematerian sehingga akan diketahui peningkatan pemahaman siswa jika dilakukan dengan tes pre-test dan post-test tersebut. Nah, itu untuk mengukur tingkat efektivitas proses pembelajaran ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kepemimpinan sekolah. Nah, jadi evaluasi ini sangat berkaitan dengan manajemen evaluasi ya. Dalam hal ini pemimpin sekolah itu sangat berpengaruh. Jadi pemimpin sekolah tuh harus baik dalam manajemen sekolahnya gitu, dan hendaknya mampu menjamin pelaksanaan evaluasi kurikulum ini bersifat objektif gitu ya. Jadi kepemimpinan sekolah di sini sangat berpengaruh kepada keberhasilan evaluasi kurikulum. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pengelolaan tenaga pendidik yang efektif. Nah, pelaksanaan evaluasi kurikulum ini bisa berjalan lancar dan objektif jika didukung oleh tenaga kependidikan yang efektif juga. Dalam arti tenaga pendidik tersebut memiliki pemikiran yang berkualitas sehingga pelaksanaan evaluasi akan tepat sasaran, yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai. Lalu yang keempat adalah sekolah memiliki budaya mutu. Maksudnya di sini jika sekolah tersebut memiliki budaya mutu yang tinggi, maka evaluasi kurikulum itu pasti gencar dan pelaksanaannya itu sesuai dengan ketentuan dan sistem yang dimiliki gitu. Tujuannya bahwa hasil evaluasi ini secara tidak langsung akan menjadi landasan peningkatan mutu sekolah itu sendiri. Jadi misalnya di periode sebelumnya budaya mutu sudah diketahui ukurannya berapa persen, sekian persen gitu. Periode selanjutnya budaya mutu sekolah tersebut harus lebih dari periode sebelumnya gitu. Ini juga menjadi acuan gitu. Selanjutnya yang kelima adalah memiliki teamwork. Nah, di sini memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis gitu. Nah, ini bersangkutan dengan tim pelaksana evaluasi yang berkualitas ya. Nah, jika tim pelaksana evaluasi tersebut memiliki teamwork yang baik, kompak, cerdas dan dinamis, maka kesulitan apapun yang dihadapi akan dapat diatasi. Nah, demikian juga jika harus dituntut untuk memunculkan inovasi-inovasi atau strategi pelaksanaan evaluasi kurikulum gitu, maka jika teamworknya baik itu akan dapat diwujudkan dengan mudah gitu. Lalu selanjutnya mengenai indikator keberhasilan evaluasi kurikulum yang keenam ya, yaitu sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi. Nah, di sini hendaknya sekolah memiliki transparansi gitu ya ketika dilaksanakan suatu evaluasi kurikulum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan sampai kegiatan penilaian tersebut itu hendaknya disampaikan secara terbuka gitu, terutama kepada pihak-pihak yang berkewenangan atau berkepentingan. Nah, ini dilakukan agar menjaga tingkat objektivitas evaluasi itu sendiri. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan gitu. Nah, pelaksanaan evaluasi ini sebetulnya tidak hanya untuk sekali saja gitu, tapi ini akan berlangsung secara berkelanjutan karena tujuan evaluasi kurikulum di sini untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya gitu dan untuk memperbaharui kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga evaluasi ini akan dilakukan secara berkesinambungan agar kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Lalu selanjutnya yang kedelapan adalah sekolah memiliki akuntabilitas. Nah, definisi akuntabilitas di sini adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.
Dalam hal ini merupakan suatu pertanggungjawaban tim pelaksana evaluasi kurikulum ya kepada sekolah gitu. Tim pelaksana evaluasi kurikulum tersebut harus melaporkan secara periodik hasil evaluasi kurikulumnya kepada pihak yang memiliki kewenangan gitu, dalam hal ini sekolah. Nah, di sini agar suatu evaluasi kurikulum ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya poin 9 yaitu kepuasan staf. Nah, keberhasilan kegiatan evaluasi dengan hasil yang baik maka akan memberikan stimulus bagi peningkatan kinerja para staf pelaksana pendidikan. Nah, ini khususnya para staf pelaksana pendidikan gitu ya. Dalam hal ini staf pelaksana pendidikan akan mengetahui hasil evaluasi untuk dirinya sendiri. Apakah dalam kurikulum periode sebelumnya itu pelaksana pendidikan itu sudah baik atau belum. Nah, dengan adanya hasil evaluasi ini akan memotivasi seluruh staf pelaksana pendidikan agar lebih maju lagi dan dapat memperbaiki tugas-tugasnya yang masih kurang gitu dalam melaksanakan tugasnya, agar kurikulum ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan gitu. Nah, ini jelas ya bergantung kepada indikator keberhasilan evaluasi kurikulum, karena jika staf pendidikan itu tidak mengetahui atau kurang memahami kurikulum yang direncanakan dan tidak menjalankan tugasnya secara baik, maka akan sangat jelas bahwa hasil evaluasinya pun akan mendapatkan rapot merah gitu. Oleh karena itu di sini menjadi penting gitu agar staf pendidikan bisa memperbaiki tugas-tugasnya yang masih kurang di periode kurikulum sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir ya, yang ke-10. Ini ada output adalah prestasi sekolah. Nah, maksudnya di sini hasil evaluasi dengan gambaran apapun dan bagaimanapun itu akan menjadi suatu input bagi sekolah dalam menunjang prestasi yang sebelumnya sudah ada gitu. Nah, ini tuh termasuk kepada evaluasi secara internal sekolah gitu untuk mengukur kualitas sekolah itu sendiri. Jadi misalnya periode sekarang sudah diukur bahwa prestasi sekolah itu sekian persen. Nah, di periode selanjutnya itu prestasi sekolah tersebut minimalnya harus sama dengan periode sebelumnya, atau lebih baik lagi jika prestasi sekolah tersebut meningkat gitu dari periode sebelumnya. Nah, selanjutnya, selain dengan melihat indikator keberhasilan dalam pelaksanaan suatu evaluasi kurikulum, maka juga harus diperhatikan mengenai kriteria keberhasilannya gitu. Kriteria ini untuk mengukur tingkat perubahan yang terjadi gitu. Jadi apa saja kriteria untuk mengukur perubahan? Di sini ada 4 aspek gitu kriterianya menurut Kirkpatrick Model, Harris dan Simon tahun 94 halaman 171. Nah, yang pertama itu adalah aspek reaksi. Jadi bagaimana sih perasaan peserta terhadap program kurikulum yang dilaksanakan gitu. Lalu yang kedua adalah belajar atau learning. Nah, di sini bisa diukur bahwa sampai mana sih tingkat peserta itu belajar dengan sampai mana sih tingkat peserta itu memahami materi yang telah diajarkan gitu. Nah, selanjutnya masuk ke aspek yang ketiga yaitu perilaku. Nah, di sini kita bisa mengukur perilaku peserta didik apakah sudah mengalami peningkatan gitu dalam pembelajarannya gitu menjadi yang lebih baik. Nah, di sini perubahan perilaku apa dalam konteks pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari keikutsertaan dalam program kurikulum. Nah, apakah perubahan perilaku tersebut menuju perilaku yang baik atau tidak gitu. Lalu selanjutnya aspek yang keempat itu aspek hasil. Nah, sejauh mana diperoleh perubahan perilaku yang terkait dengan biaya atau peningkatan kualitas sebagai hasil program kurikulum.
untuk mengukur perubahan. Di sini ada 4 aspek gitu kriterianya menurut Kirkpatrick Model, Harris dan DeSimone tahun 94 halaman 171. Nah, yang pertama itu adalah aspek reaksi. Jadi, bagaimana sih perasaan peserta terhadap program kurikulum yang dilaksanakan gitu. Lalu yang kedua adalah belajar atau learning. Nah, di sini bisa diukur bahwa sampai mana sih tingkat peserta itu belajar dengan sampai mana sih tingkat peserta itu memahami materi yang telah diajarkan gitu. Nah, selanjutnya masuk ke aspek yang ketiga, yaitu perilaku. Nah, di sini kita bisa mengukur perilaku peserta didik apakah sudah mengalami peningkatan gitu dalam pembelajarannya gitu menjadi yang lebih baik. Nah, di sini perubahan perilaku apa dalam konteks pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari keikutsertaan dalam program kurikulum. Nah, apakah perubahan perilaku tersebut menuju perilaku yang baik atau tidak gitu. Lalu selanjutnya aspek yang keempat itu aspek hasil. Nah, sejauh mana diperoleh perubahan perilaku yang terkait dengan biaya atau peningkatan kualitas sebagai hasil program kurikulum. Nah, itu merupakan aspek-aspek yang bisa diukur ketika mengerjakan proses evaluasi kurikulum gitu. Ini salah satunya ya menurut Kirkpatrick Model. Lalu selanjutnya di sini ada faktor pendukung keberhasilan evaluasi. Nah, untuk mendukung keberhasilan evaluasi di sini ada 4 faktor ya yang bisa mendukung keberhasilan evaluasi kurikulum gitu. Nah, faktor yang pertama adalah kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik gitu. Nah, evaluasi kurikulum ini akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional pemimpin atau di sini kepala sekolah ya dalam memimpin gitu dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien gitu. Nah, hendaknya pemimpin kepala sekolah ini mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif gitu agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan kondusif gitu. Sehingga ini akan mendukung kepada tingkat keberhasilan evaluasi. Lalu yang kedua adalah faktor kondisi sosial ekonomi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan. Nah, ini merupakan faktor eksternal ya, berada di luar lingkup sekolah gitu. Tapi ini akan turut menentukan keberhasilan evaluasi kurikulum gitu. Contohnya faktor eksternal yang berada pada keluarga gitu. Kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan itu menjadi suatu faktor juga untuk menentukan keberhasilan evaluasi kurikulum. Nah, jika dalam biaya pendidikan itu tidak mengalami masalah, tentu ini akan berpengaruh ya kepada evaluasi kurikulum karena di sini peserta didik akan secara lancar gitu mengikuti proses pembelajaran. Contoh lainnya pada bidang masyarakat gitu ya. Misalnya masyarakat tersebut mengapresiasi dan mendorong anak untuk terus belajar. Nah, dengan apresiasi dan dorongan dari masyarakat agar peserta didik itu mau untuk belajar, maka ini akan menstimulus peserta didik juga agar semangat dalam meraih ilmu gitu, sehingga ini akan berpengaruh juga pada keberhasilan evaluasi kurikulum karena di sini akan meningkatkan prestasi siswa dalam belajar gitu. Ini untuk faktor yang kedua. Lalu yang ketiga adalah faktor dukungan pemerintah. Nah, di sini sangat jelas ya bahwa dukungan pemerintah dalam keberhasilan evaluasi kurikulum ini sangat berpengaruh gitu. Nah, faktor ini sangat menentukan efektivitas atau
keefisienan suatu evaluasi kurikulum gitu yang dilaksanakan, terutamanya ini bagi sekolah-sekolah yang berada pada 3T gitu ya, yang kemampuan orang tua atau masyarakatnya itu relatif belum siap untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, dari sini pemerintah bisa membantu atau mendukung sekolah tersebut dengan cara mengalokasikan dana pemerintahan, dalam hal ini seperti APBN, APBD, dana BOS gitu. Dan dengan bantuan tersebut diharapkan sekolah tersebut dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan efektif, efisien, dan kondusif gitu. Nah, ini salah satu contoh dukungan pemerintah. Lalu contoh lainnya itu ada pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah menjadi penentu keberhasilan. Nah, di sini karena tingkat atau standar keberhasilan sekolah di tiap daerah itu berbeda, terutama di daerah 3T ya. Jadi penentuan keberhasilan pengelolaan sekolah tersebut diberikan kewenangan kepada sekolah tersebut gitu, agar tidak tidak jatuh gitu jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di kota yang notabene fasilitas, dana dan lain halnya itu di sekolah tersebut, di sekolah kota tersebut emang sudah memadai gitu. Nah, ini tidak bisa disamaratakan dengan sekolah yang tinggal di 3T. Oleh karena itu pemerintah bisa memberikan kewenangan dalam pengelolaan sekolah menjadi penentu keberhasilannya, seperti itu. Lalu selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah profesionalisme. Nah, ini jelas ya, sifat profesionalisme seluruh staf pendidikan itu sangat diperlukan gitu. Ini juga akan menentukan mutu dan kinerja sekolah gitu ya. Tanpa profesionalisme kepala sekolah, guru, dan pengawas, maka ini akan terasa sulit gitu untuk mencapai kegiatan belajar mengajar yang bermutu tinggi serta bisa menghasilkan prestasi siswa gitu. Oleh karena itu seluruh staf pendidikan harus memiliki sifat yang profesional agar kurikulum berjalan sesuai dengan apa yang telah dirancanakan, dan kegiatan belajar mengajar pun dapat berkualitas gitu, kondusif, efektif, dan efisien gitu. Dan hal ini akan memacu prestasi pada siswa gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan evaluasi yang sudah dijelaskan tadi ya, memiliki 4 faktor pendukung gitu. Dan masih banyak lagi sebetulnya faktor-faktor pendukung keberhasilan evaluasi. Selanjutnya mungkin pematerian evaluasi kurikulum ini cukup sekian ya. Ini ada referensi materi-materi yang kita ambil dalam pematerian kali ini. Teman-teman bisa melihat referensinya di halaman PowerPoint. Nah, selanjutnya ya demikian presentasi evaluasi kurikulum ini dari kelompok 5 ya. Semoga ilmu-ilmu yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua gitu. Nah, jika teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, yaitu evaluasi kurikulum, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar video ini gitu, atau bisa langsung menghubungi ke kontak person yang ada di caption YouTube, di deskripsi YouTube ya. Nah, demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai evaluasi kurikulum. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang membuat para penonton kurang berkenan di hati gitu. Mohon maaf apabila pematerian ini masih kurang, dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyimak pematerian kali ini. Sekian dari kelompok kami.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.